Hal pertama yang bisa menunjukkan kepribadian seseorang adalah cara jalan mereka. Orang yang berjalan cepat dan menegakkan kepala dengan percaya diri adalah orang yang fokus dan hebat dalam mengatasi masalah. Kalau mereka berjalan dengan mendongakkan wajah dan membusungkan dada, maka mereka supel. Orang seperti ini suka menghabiskan waktu dengan orang lain dan suka dipuji. Mereka juga mudah bosan dan suka tantangan. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan sedang dan terlihat santai, ya mereka santai. Mereka tenang dan cenderung lebih fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Mereka juga mudah terpengaruh. Orang yang berjalan dengan kecepatan sedang tapi percaya diri berarti sangat kooperatif dan merupakan pendengar yang baik. Mereka loyal dan agak bergantung pada orang lain, sementara orang yang berjalan lambat dan menunduk kemungkinan introvert dan pemalu. Kalau menyilangkan lengan, orang itu mungkin rapuh dan suka sendirian. Jadi, ini triknya. Kalau kamu mau kelihatan pede saat berjalan, terutama kalau di rapat bisnis penting, selalu perhatikan bahasa tubuhmu. Agar kamu ingat untuk memastikan itu, kamu bisa menggunakan teknik pintu. Gunakan sesuatu, misalnya pintu sebagai ancang-ancang. Setiap melewati pintu, ingatkan dirimu untuk memeriksa bahasa tubuhmu. Perhatikan apakah kamu berjalan lurus, apakah kepalamu tegak, dan detail kecil lainnya. Lakukan setiap kali kamu melewati pintu. Nantinya, pintu itu akan menjadi pemicu alami untukmu, dan kamu akan secara otomatis memperbaiki postur tubuh setiap kali berjalan melewatinya. Oke, kembali ke petunjuk. Perhatikan cara orang itu berpakaian. Kamu mungkin tidak mau memakai sesuatu yang bukan gayamu atau suasana hatimu, begitu juga orang lain. Orang yang berpakaian kasual biasanya mudah bergaul, suka kenyamanan, dan memilih menjadi diri sendiri. Dia merasa tidak perlu membuat siapapun terkesan. Orang yang memakai baju dengan pola warna-warni biasanya kreatif dan suka mengekspresikan diri lewat pakaian. Orang yang memakai pakaian desainer dan menunjukkan logonya biasanya suka pamer dan menunjukkan statusnya. Orang yang memakai pakaian kerja adalah penggila kerja yang kebanyakan menilai diri lewat pekerjaan dan pencapaiannya di tempat kerja. Orang yang punya gaya resmi dan memakai baju formal biasanya elegan dan tegas. Mereka yang memakai baju olahraga biasanya percaya diri, dan orang yang memakai baju netral biasanya tertutup, tak suka menarik perhatian, dan lebih suka tidak terekspos. Bahkan pilihan sepatu pun bisa memberitahumu sesuatu loh. Dalam sebuah penelitian, sejumlah orang diperlihatkan foto sepatu orang lain dan mereka harus menggambarkan kepribadian orang yang memakai sepatu itu. Mengejutkannya, gambaran mereka cukup akurat. Jadi, orang yang memakai sepatu nyaman adalah orang yang ramah. Orang yang sepatunya baru atau dalam kondisi sempurna biasanya manja dan cemas. Pecinta sepatu bot pendek biasanya ambisius. Kalau orang itu membawa tas, perhatikan cara dia membawanya. Kalau tasnya ada di depan badan dan didekap, maka orang itu waspada dan pemalu. Sekarang kita beralih ke jabat tangan. Ini bukan sekadar ritual sosial, tapi juga cara untuk mendapatkan kesan pertama tentang orang itu. Jabat tangan dominan adalah saat seseorang membalikan tangannya dan membuatnya berada di atas tanganmu. Ini orang dominan yang mencoba menunjukkan siapa yang berkuasa. Dia suka mengendalikan orang lain, tak suka memikirkan pendapat siapapun, dan bahkan terkadang agak memaksa. Jabat tangan patuh adalah posisi kebalikannya. Saat telapak tangan orang itu menghadap ke atas dan tangannya tertutup tanganmu, ini artinya orang tersebut tidak percaya diri dan kamu bisa dengan mudah mendominasi dia kalau kamu mau. Satu lagi adalah jabat tangan lemah. Saat seseorang tidak benar-benar menjabat tanganmu, jabat tangan itu sepihak dan tampaknya hanya kamu yang berjabat tangan. Jabat tangan ini berarti kelemahan dan sikap masa bodoh. Ada juga jabat tangan dua tangan, yaitu saat seseorang menggunakan kedua tangannya, biasanya menaruh tangan kedua di punggung tangan orang lain. Tipe ini menunjukkan orang ini menerima dominasi orang lain, tapi mengundang mereka untuk diskusi. Ini tipikal orang jujur dan terbuka yang suka mendiskusikan sesuatu dan membicarakannya. Namun, jika tangan kedua tidak diletakkan di punggung tangan lawan bicara, melainkan di lengannya, ini cara membela diri dan mengungkap kurangnya kepercayaan. Cara lain untuk menggunakan tangan kedua adalah menyentuh lawan bicara. Jadi, orang ini menjabat tanganmu, tapi juga menyentuh punggungmu, lengan, atau apapun dengan tangannya yang satu lagi. Ini menunjukkan orang itu butuh teman dan kurang komunikasi. Sekarang kita lanjut ke kontak mata. Saat bicara dengan seseorang, perhatikan deh matanya. Orang yang menjaga kontak mata adalah orang yang terbuka.
Dia tertarik dengan ucapanmu dan memperhatikanmu, dan orang yang terus memutus kontak mata biasanya gugup dan tidak nyaman. Atau mungkin dia malu aja. Orang pemalu tidak bisa menjaga kontak mata lama karena dia merasa diserang. Kalau orang itu sering berkedip, artinya dia tertekan, dan kalau matanya menyipit, dia mencurigaimu dan tak begitu mempercayaimu. Perhatikan cara orang itu memperlakukan orang yang bekerja di bidang layanan seperti restoran dan hotel, serta retail dan makanan. Pegawai layanan harus baik kepada tamu, tapi tamu tidak perlu membalas sikap itu. Dalam kasus ini, tamu adalah raja. Jadi perhatikan sikap seseorang saat memiliki kuasa itu, apa dia memilih menjadi baik atau memperlakukan seseorang dengan buruk saat tidak punya kewajiban untuk menjadi orang baik. Kuasa mengungkap kepribadian seseorang yang sesungguhnya. Kalau seseorang baik ke kamu tapi kasar ke pramusaji di restoran, dia tidak bisa dipercaya. Secara keseluruhan, kesopanan orang itu juga menjadi indikator yang baik untuk identitasnya. Ya, kalau seseorang tahu dan menggunakan kata seperti tolong dan terima kasih, maka dia pasti orang baik yang perhatian dan berempati serta menghormati orang lain. Dan jika dia kasar kepada orang lain, terutama kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, mungkin dia punya privilege atau ya kasar aja. Menariknya, cara hewan bereaksi pada manusia juga bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadiannya. Hewan tidak menilai siapapun dari penampilan, cara berpikir, atau pendidikan, jadi akan jauh lebih sulit macam-macam dengan hewan daripada dengan manusia. Hewan menarik pendapat berdasarkan suasana hati, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah manusia. Hal itu jauh lebih sulit dikendalikan. Beberapa orang percaya bahwa hewan punya semacam indera keenam dan mereka bisa mencium apakah orang itu baik atau tidak. Jadi kalau hewan suka seseorang, orang itu pasti orang baik. Perhatikan preferensi bacaan seseorang. Orang yang suka buku klasik adalah orang yang berempati dan suka mengenal orang lain secara mendalam. Pecinta buku fantasi adalah pemimpi sejati yang suka lari dari kenyataan dan terkadang aneh. Orang fiksi sejarah, perfeksionis dan suka memperhatikan detail terkecil. Pembaca horor adalah petualang dan selalu mencari adrenalin. Orang yang selalu memeriksa ponselnya mungkin punya emosi yang tidak stabil. Memeriksa ponsel adalah cara seseorang memperbaiki suasana hati. Orang yang selalu berdebat bahkan saat tidak ada alasannya adalah orang yang narsis dan fokus pada diri sendiri. Namun, jika orang itu berdebat tapi punya alasan dan berhati-hati memilih argumennya, artinya dia suka debat yang sehat. Jika orang itu makan dengan cepat, artinya dia punya level kecemasan yang tinggi atau dia harus ke bioskop dan sudah terlambat. Selain itu, perhatikan juga pandangan orang itu saat dia minum dari gelas. Orang yang melihat ke dalam gelas adalah orang idealis dan mawas diri yang terus memikirkan perasaan dan emosi mereka. Orang yang melihat keluar gelas biasanya ekstrovert, cuek, dan bisa dipercaya, tapi mereka bisa mudah terpengaruh. Beberapa orang menutup mata saat minum. Artinya mereka tidak nyaman atau sedang berpikir. Saat bersulang, orang yang gelasnya lebih tinggi memiliki rasa percaya diri tinggi, dan orang yang mengangkat gelasnya lebih rendah berpikir dirinya lebih buruk dari orang lain. Orang yang cerdas cenderung punya tulisan tangan yang jelek, jadi kalau kamu tidak bisa membaca catatan dari kolegamu atau orang asing yang baru kamu temui, jangan terlalu ngejudge ya. Kamu mungkin bertemu orang jenius.